Selamat datang di video saya kali ini. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang cakra. Kata cakra berasal dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit yang berarti roda. Jadi cakra itu bisa disebut sebagai roda cahaya karena memang bentuknya seperti roda yang berputar dan memiliki warna-warna cahaya tertentu, yaitu 1. Cakra dasar, 2. Cakra sek, 3. Cakra pusar, 4. Cakra jantung, 5. Cakra tenggorokan, 6. Cakra mata ketiga, 7. Cakra mahkota. Cakra yang pertama adalah cakra dasar. Cakra dasar ini terletak di ujung bagian bawah dari tulang punggung atau disebut dengan tulang ekor. Cakra dasar ini berwarna merah, tentang keinginan untuk bertahan hidup. Jadi kehidupan yang bersifat materi. Seseorang yang cakra dasarnya kecil cenderung lebih malas untuk melakukan aktivitas apapun. Orang yang mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri biasanya mempunyai cakra dasar yang amat kecil, kotor, dan terhambat atau tersumbat. Setiap manusia dipengaruhi oleh aspek-aspek duniawi atau material dan aspek-aspek spiritual. Hanya dengan menyeimbangkan kedua aspek ini, seseorang dapat hidup dengan tentram. Cakra dasar sebagai pusat tubuh, fisik, dan kehidupan materi. Segala tentang keinginan untuk bertahan hidup. Terus yang kedua adalah cakra sek. Cakra sek terdapat pada tulang pelvis. Cakra sek diasosiasikan dengan warna orange. Cakra seks ini berhubungan dengan penciptaan kasar atau reproduksi. Kondisi cakra sek ini secara langsung mempengaruhi aktivitas seksual seseorang. Cakra sek ini mempunyai keterkaitan erat dengan pusat kemurnian pikiran. Apabila cakra sek ini bersih, maka orang tersebut akan memiliki pikiran-pikiran yang positif. Kalau cakra seksnya terhambat atau kotor, itu biasanya akan memiliki nafsu yang tidak terkontrol atau seks yang menyimpang. Tapi kalau cakra seksnya ini bersih, maka dia akan memiliki nafsu yang terkendali dan memiliki hubungan dengan tingkat emosional cinta kasih. Yang ketiga adalah cakra pusar. Cakra pusar ini memiliki warna kuning. Seseorang mempertahankan vitalitas dalam kehidupannya. Adalah tentang rasa percaya diri seseorang. Jadi kalau cakra pusar ini kotor atau tersumbat, seseorang akan merasa selalu kekurangan, tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Dia selalu melihat keluar itu, hal yang di luar itu lebih baik daripada apa yang dia miliki. Yang keempat adalah cakra jantung. Cakra jantung terletak di tengah dada, diasosiasikan dengan warna hijau sebagai lambang penyembuhan. Cakra ini adalah cakra yang amat penting dalam spiritual.
Cakra ini merupakan pusat dari seluruh perasaan yang halus seperti cinta, kasih sayang, dan sebagainya. Untuk mengenal apa yang namanya cinta tak bersyarat dan self-love. Sebagian guru spiritual mengatakan bahwa cakra terpenting adalah cakra mahkota, karena cakra mahkota merupakan pintu keluar masuknya kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Sebagian lagi mengatakan bahwa cakra terpenting adalah cakra jantung, karena dipercaya bahwa pribadi tinggi atau higher self mempunyai kekuatan keilahian yang amat besar. Higher self yang bersemayam di cakra jantung dan kesadaran merupakan kekuatan higher self yang diperoleh seutuhnya, maka orang tersebut akan mencapai pencerahan secara spiritual. Jadi cakra jantung ini merupakan cakra cinta kasih. Kalau cakra ini sudah bersih, maka dia akan memandang cinta secara benar, dan hubungan dengan sesamanya pun juga akan baik. Cakra jantung yang terlalu besar menjadikan seseorang tidak berambisi dan tidak berani mengambil tindakan tegas apabila tindakan itu dapat menyakiti seseorang. Jadi kalau cakra jantungnya, cakra cinta kasihnya besar atau terang, dia bisa juga menjadi bimbang dalam mengambil keputusan, apalagi kalau menyangkut melukai perasaan seseorang. Tapi kalau cakra jantung ini kecil, maka ia akan mengejar keinginan dan ambisi tanpa mempedulikan kebenaran. Yang kelima adalah cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini berwarna biru muda. Jadi cakra ini kalau sudah terbuka dan bersih, ia akan mempunyai pengertian yang mendalam mengenai hubungan antar sesama manusia, dan hubungan sesama pun akan menjadi lebih baik karena perkataannya sudah bisa terkontrol. Kalau cakra tenggorokan ini terbuka ya, sudah terang, seseorang akan selalu berbicara yang baik, kadang humor, membuat humor, terus menyenangkan kata-katanya, dan mempunyai kemampuan mengekspresikan diri secara vokal. Juga dipengaruhi oleh cakra ini. Dia dapat mengekspresikan seluruh isi hati dengan baik. Di saat cakra tenggorokan ini terhubung dengan baik dengan cakra jantung, maka dia akan lebih mudah untuk mengekspresikan apa isi hatinya, apa isi perasaannya, dengan kata-kata yang baik pula. Suara-suara yang didengar pun akan menjadi kalimat-kalimat yang lengkap dan jelas. Terus yang keenam adalah cakra mata ketiga atau cakra ajna. Cakra ini terletak di antara kedua alis. Cakra mata ketiga ini memiliki warna indigo. Dengan terbukanya mata ketiga seseorang, ia akan mampu melihat energi-energi yang tak kasat mata. Jadi sebuah bola
cahaya akan muncul di depan cakra mata ketiga, di mana bola cahaya ini berfungsi sebagai pelindung atau penyelaras energi. Jadi kalau mata ketiga ini bersih, dengan mata ketiga dia akan bisa melihat sesuatu yang lebih mendalam. Misalkan dalam menghadapi suatu permasalahan, dia akan melihat dengan sisi yang bijak. Yang ketujuh adalah cakra mahkota. Cakra mahkota terdapat di puncak kepala, yang merupakan cakra paling mudah ditembus oleh cahaya ilahi. Jadi cakra ini adalah pintu masuk utama energi spiritual. Seseorang yang telah berkembang secara spiritual, maka cakra mahkotanya telah terbuka secara sempurna. Dia akan banyak mengetahui rahasia alam. Ini yang disebut dengan pengetahuan Buddha. Cakra mahkota memberikan energi dan mengatur pikiran dengan lebih bijak dan baik. Jadi cakra ini memang pintu utama cahaya ilahi untuk masuk. Cakra mahkota ini memiliki warna violet atau ungu. Karena cakra mahkota ini seperti sebuah corong yang menuangkan energi positif ke dalam tubuh. Maka amat penting kita harus menjaga cakra ini tetap bersih agar energi spiritual dapat diterima terus-menerus oleh tubuh. Karena cakra ini akan terhubung dengan cakra-cakra di bawahnya, manunggaling kawula Gusti. Karena apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasakan di dalam hati itu adalah sudah sama. Jadi dia tidak akan yang namanya berbohong, memanipulasi, ya kan, menipu dan sebagainya. Dan cakra ini kalau sudah benar-benar bersih, maka cakra-cakra di bawahnya pun juga akan terkontrol juga, mendapatkan energi ilahi juga. Dia akan tidak memiliki yang namanya ego alias dead ego. Mengapa pentingnya cakra mahkota ini harus selalu bersih? Yaitu kalau orang itu harus selalu menjaga, karena energi ketuhanan itu memang harus dijaga, ya. Seperti kalau halnya dalam kehidupan beragama, orang kan harus sering-sering berdoa karena supaya pikirannya pun terpusat kepada Sang Ilahi. Ini tentang pengalaman saya. Biasanya kalau cakra-cakra mahkota, cakra mata ketiga, cakra tenggorokan, atau cakra jantung, itu saya mempunyai pengalaman. Cakra mahkota itu kita akan sering mengalami namanya sakit kepala. Jadi itu proses pembukaan sumbatan di cakra mahkota. Setelah cakra mahkota itu
sudah mulai terbuka, mulai sudah ada jalannya, entah itu masih belum seberapa besar, ya, dia akan mengalirkan energi positif ke cakra mata ketiga. Mata ketiga kita akan lebih sensitif, bahkan seringkali kita itu bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Terus nanti ke tenggorokan juga mempunyai tanda-tanda. Biasanya ya mungkin rasanya seperti panas, tapi itu cuma periode tertentu, bukan terus radang penyakit gitu loh. Jadi seperti radang, tapi bukan radang. Kalau dites ya bukan radang. Kalau dites di dokter ya nggak ada penyakit gitu loh. Terus lagi turun ke cakra jantung. Ya, cakra jantung ini kalau mulai membuka sumbatan, dia akan jadi dada sesekali itu seperti berdebar, seperti deg-deg itu. Biasanya kalau malam hari sebelum tidur. Semua itu saya alami sampai suatu waktu debaran itu sangat kencang, seperti rasanya kita seolah-olah itu apa ini serangan jantung, saya mau meninggal atau gimana. Tapi setelah besoknya saya tes di lab pun, bawa ke dokter jantung ya, dokter penyakit dalam, itu tidak ditemukan apa-apa. Walaupun sudah dipasangin alat-alat yang ditempel-tempel di dada itu juga tidak ditemukan masalah apa-apa. Dan itu saya alami 1 kali yang berdetaknya sangat kencang itu. Setelah itu nggak pernah saya alami lagi. Jadi mungkin itu sumbatan terakhir yang memang menyumbat cakra jantung kita. Saat cakra jantung itu sudah benar-benar terbuka, terus cakra tenggorokan betul-betul terbuka, cakra mata ketiga betul-betul terbuka, cakra mahkota benar-benar terbuka, maka kita pun sudah seperti menjadi orang yang berbeda. Kadang itu mungkin kita yang gemar untuk berucap yang kasar atau yang jelek, itu akan berangsur-angsur akan menghilang gitu loh. Terus masalah sakit hati, ya kan, itu juga dendam, itu nanti pelan-pelan kita pasti akan menghilang semua itu. Rasa-rasa negatif, perasaan-perasaan yang negatif itu akan sirna. Terus mata ketiga juga gitu, cakra mata ketiga kita lebih peka dengan seseorang yang memiliki energi yang serupa. Jadi kita itu bisa merasakan, walaupun ada orang yang bisa melihat secara langsung, tapi kalau bagi saya tidak melihat tapi hanya merasakan. Jadi kalau kita melihat seseorang pastinya ada tarikan energinya. Jadi energinya ini energi sudah bersih, energi keilahian, ketuhanan, apa biasa saja gitu. Terus sesekali juga kita melihat namanya makhluk-makhluk astral. Tapi makhluk astral yang dilihat ini bukan yang seperti di film-film itu, yang buruk atau yang mengerikan gitu loh. Mungkin kalau orang itu belum memiliki kesadaran yang tinggi, maksudnya cakra mahkotanya belum terbuka, tapi dari bawaannya dia sudah memiliki mata ketiga yang terbuka, dia memang bisa melihat makhluk-makhluk astral, tapi biasanya yang levelnya di bawah level manusia. Jadi saya itu beberapa kali melihat ya sesosok seperti manusia, berwujud seperti manusia biasa.
Bahkan kadang pernah suatu kali saya melihatnya namanya diri saya sendiri atau jati diri saya sendiri yang mau menampakkan wujudnya. Terus untuk cakra mahkota ini kalau sudah terbuka, kita akan memiliki koneksi hubungan yang lebih terbuka, jalannya itu sudah ada gitu loh. Jadi hubungan dengan sang ilahi pun terasa lebih intim. Bahkan kita bisa meminta yang namanya misalkan hujan untuk dipindah, hujan untuk berhenti dan sebagainya. Seperti istilahnya kayak pawang hujan itu. Pawang hujan itu kan bisa mengendalikan alam semesta, bisa mengendalikan hujan itu karena ya memang mungkin cakra mahkotanya sudah terbuka. Ya, untuk penjelasan saya tentang cakra cukup sampai di sini. Jadi ya saya mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang memang tidak sejalan dengan beberapa orang yang lain. Oke, terima kasih. Salam damai.